Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rujiani, Kepala Sekolah dari SD Negeri Tlogo 02, Pati, Jawa Tengah. Berikut praktik baik mengenai program kepemimpinan sekolah yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Sejak tahun 2021, saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Tlogo 02 dan telah melakukan segala upaya bersama. Akhirnya jumlah murid mengalami perkembangan. Namun, sekolah masih menghadapi keterbatasan yang berdampak pada minimnya media dan metode pembelajaran. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024, aspek kualitas pembelajaran mengalami penurunan dan menjadi fokus perhatian utama. Hasil supervisi juga menunjukkan bahwa guru yang menerapkan pembelajaran bermakna dan berbasis digital baru 29%. Tantangan utama adalah keterbatasan sarana prasarana, dukungan anggaran, dan latar belakang murid yang sebagian besar penerima PIP. Setelah melakukan evaluasi, maka bersama segenap guru melakukan aksi untuk menjawab semua tantangan. Aksi yang kami pilih adalah melalui inquiry kolaboratif yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah akses. Dalam tahap ini dilakukan analisis mendalam dan didapat data bahwa mayoritas guru berkompeten, ditunjang adanya komunitas belajar, adanya bantuan 5 unit Chromebook akhir tahun 2024, dan sekolah memiliki program Sabtu. Tahap kedua yaitu desain. Pada tahap ini, kepala sekolah bersama guru terfokus pada perumusan program inovasi yaitu pengembangan budaya mutu melalui inquiry kolaboratif berbasis P2K. Tahap ketiga adalah implement. Tahap ini diwujudkan melalui pelaksanaan program P2K. P yang pertama yaitu peningkatan kompetensi GTK. Dilakukan melalui komunitas belajar sebagai wadah berbagi gagasan, solusi pembelajaran, dan membuat produk terkini yang digunakan dalam pembelajaran. Salah satu produk Kombel adalah berbasis IR dengan memanfaatkan EduAssembler. Produk-produk Kombel mendukung terwujudnya pembelajaran mendalam yang diimplementasikan dalam praktik pedagogis dan lingkungan pembelajaran berbasis digital. Seperti penggunaan bom puzzle, terlihat murid sangat antusias. Pemanfaatan kuisis dalam proses penilaian, hal ini menambah motivasi belajar pada murid. Hadirnya kecerdasan buatan seperti AI, Canva dimanfaatkan oleh guru dalam membuat media pembelajaran. Ini adalah produk berupa augmented reality sehingga tampak dengan sadarnya murid belajar tanpa beban. Mereka sangat gembira dan pembelajaran penuh makna. Adapun mata pelajaran pilihan yaitu coding dan kecerdasan artifisial yang dimulai dari kelas 5, menghadirkan ilmu dan pandangan baru tentang komputasional. Dengan pembelajaran bermakna, maka murid mampu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan dalam kehidupan nyata yang berkelanjutan. Untuk pembagian kelompok, guru menggunakan Packer Name yang dioperasikan oleh murid-murid sendiri. P yang kedua adalah program Sabtu. Sekolah ini mempunyai program unggulan yaitu program Sabtu yang merupakan kegiatan lintas mata pelajaran sebagai pelaksanaan kokurikuler untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu oleh semua warga sekolah dan telah memperoleh hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang pertama ada Sarijo. Sarijo adalah Sabtu sarapan sayur ijo, dilaksanakan pada hari Sabtu minggu pertama, yang merupakan wujud perhatian orang tua dengan memberikan bekal makanan yang mengandung sayur hijau. Kegiatan Sarijo ini menambah literasi murid pada sayuran dan meningkatkan dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan, komunikasi dan kesehatan. Yang kedua ada Sariman, Sabtu bersih-bersih taman, dilaksanakan setiap hari Sabtu minggu kedua, merupakan bentuk rasa syukur serta wujud kepedulian terhadap alam. Murid dan guru bersama-sama membersihkan taman dan sekitar sekolah. Untuk selanjutnya diolah menjadi kompos. Hasilnya murid memperoleh wawasan baru, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan kewargaan.
Yang ketiga ada Sarijan, Sabtu Ceria Jalan-Jalan, dilaksanakan setiap Sabtu minggu ketiga, dirancang menyenangkan sekaligus menumbuhkan kreativitas murid. Tidak sekedar jalan-jalan, Sarijan dilakukan di dalam atau di luar sekolah, salah satunya dengan kegiatan berkebun ketela di area belakang sekolah, sehingga tumbuh kemampuan bernalar kritis dan kolaborasi. Keempat ada Sadolan, Sabtu Dodolan Jajan, dilaksanakan setiap Sabtu minggu keempat, mendapatkan antusias tinggi dari murid, guru, dan orang tua serta masyarakat. Kegiatan ini berupa bazar di halaman sekolah, menjadi sarana merefleksikan pengalaman dan budaya literasi numerasi. Terakhir ada Saguta, Sabtu Guru Tamu, dilaksanakan setiap Sabtu minggu kelima sehingga tidak berlangsung setiap bulan. Dalam kegiatan ini, wali murid yang bersedia menjadi guru tamu menyampaikan kesediaannya melalui grup WA yang ada di kelas masing-masing dan berkoordinasi dengan guru. Saguta menjadi kegiatan yang menyenangkan dan berdampak positif bagi murid, guru, dan orang tua. Antusiasme murid tinggi, sementara keterlibatan orang tua menciptakan kolaborasi di lingkungan sekolah. Aksi yang ketiga ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di SD Negeri Tlogo 02 terjalin erat dengan berbagai pihak untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang harmonis dan berdaya. Kemitraan pembelajaran melibatkan murid dalam segala kegiatan yang ada di sekolah, melibatkan guru sebagai agen perubahan, komite dan pengawas sebagai pemerhati perkembangan sekolah, adapun Polsek, Koramil, dan Puskesmas yang mampu menjaga stabilitas dan kesehatan anak dari bullying dan stunting. Gugus setempat sebagai mitra bertukar pengalaman, serta terlibatnya tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Melalui kemitraan ini, mampu tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif, aman, sehat, dan mendukung pengembangan karakter. Tahapan keempat dari inquiry kolaboratif adalah measure, reflect, change. Hasil diskusi, evaluasi, dan refleksi menunjukkan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, sehingga aksi P2K ini layak dilanjutkan sebagai strategi berkelanjutan menuju sekolah berbudaya mutu dan adaptif. Inquiry kolaboratif berbasis P2K membawa dampak dan berkelanjutan bagi sekolah, murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar. Tercipta ekosistem yang inovatif, berbudaya mutu dan sesuai zaman. Terwujudnya dimensi profil lulusan yang berdaya saing, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri sebagai sarana aktualisasi diri dalam kinerja, mempererat kemitraan dan sinergitas, menginspirasi sekolah sekitar juga. Sementara itu, bagi masyarakat luas, inovasi sekolah telah tersampaikan ke beberapa universitas seperti Unisnu, Ngudi Waluyo, UNES, dan UNS sebagai wujud nyata pengimbasan transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Disimpulkan bahwa inquiry kolaboratif berbasis P2K terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta kolaborasi antar warga sekolah. Senang, bahagia, menyenangkan, main lagi. Menggunakan media digital di kelas saya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Di situ anak-anak merasa senang dan antusias. Saya sudah menerapkan pembelajaran berbasis AR atau berbasis digital menggunakan AR. Lalu mata pelajaran pilihan seperti coding dan AI sudah saya terapkan juga di kelas saya. Melalui Kombel, saya mendapatkan banyak hal baru sehingga pembelajaran di kelas menjadi bermakna dan menyenangkan. Anak-anak suka. Memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk berbagi ilmu. Memberikan pengetahuan keterampilan kepada anak-anak semaksimal mungkin sehingga berguna bagi peserta didik untuk saat ini dan saat yang akan datang. Program-program beliau antara lain adalah program Sabtu atau Prosa dan pengembangan komunitas belajar Majahi. Ini luar biasa ya, karena bisa memberikan penguatan terhadap pengembangan karakter sekaligus literasi numerasi siswa dan supporting pada kualitas pembelajaran yang dikelola oleh guru. Terkait dengan UNS, Ibu Rujiani sudah kita minta juga sebagai narasumber untuk mahasiswa PPG, dan mahasiswa PPG puas ya mendapatkan best practices berkaitan dengan bagaimana pengembangan program sekolah. Demikian tadi praktik baik mengenai program kepemimpinan sekolah yang sudah saya laksanakan.
Terima kasih dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.